Marketeers, jumpa kembali bersama saya Baby Antoneta dalam 10 Minutes Industry Update dari sektor Government and Public Services. Hari ini saya akan memberikan 5 update terkait apa yang terjadi di sektor pemerintahan dalam sepekan terakhir. Kita langsung masuk update yang pertama. 5 capaian utama pembangunan Indonesia menurut pidato Presiden pada sidang tahunan MPR tahun 2021. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan pada tanggal 16 Agustus lalu. Terdapat 5 capaian utama pembangunan Indonesia di tahun ini. Yang pertama, capaian di bidang ekonomi. Pencapaian ekonomi Indonesia di triwulan 2 mencapai 7,07%, diikuti dengan tingkat inflasi pada semester 1 yang terkendali di angka 1,52%. Hal ini merupakan kabar baik karena dengan adanya peningkatan dalam sektor ekonomi, Indonesia resmi keluar dari resesi. Yang kedua, pengembangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi per wilayah Indonesia pada semester 1 2021 mengalami peningkatan, didukung dengan Gini ratio pada angka 0,384 per Maret 2021. Yang ketiga, pembangunan SDM mencakup peningkatan indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang telah mendapatkan vaksin, tingkat pengangguran, hingga turunnya tingkat kemiskinan. Yang keempat, revolusi mental. Meningkatnya indeks revolusi mental, indeks kerukunan beragama, dan indeks pembangunan masyarakat. Dan yang kelima, infrastruktur, yang merupakan capaian infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan penyediaan akses internet, peningkatan ruas jalan dan tol yang dibangun, peningkatan kapasitas pembangkit listrik, hingga elektrifikasi. Berkaitan dengan hal itu, terdapat sejumlah sasaran pembangunan yang ingin ditargetkan untuk 2022, antara lain tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai 6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai 9% dengan penekanan dan penurunan kemiskinan ekstrim, tingkat ketimpangan atau rasio Gini di sekitar 0,376 sampai 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai 73,46. Secara umum di tahun 2022, pemerintah akan mengutamakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, di mana keduanya saling berkolerasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu, hal utama yang akan ditingkatkan adalah produktivitas yang dapat dicapai dengan peningkatan kualitas SDM, pemerataan konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memicu terwujudnya transformasi ekonomi. Kita masuk update yang kedua, Kemendak terapkan 3 strategi genjot ekonomi digital. Ketiga strategi tersebut adalah, yang pertama, bekerja sama dengan stakeholders dalam membentuk jaringan provider digitalisasi perdagangan. Dalam hal ini, Kemendak berhubungan dengan Bank Indonesia, penyedia layanan digital, swasta, dan lainnya. Kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya transformasi ke perdagangan digital. Ketiga, mengembangkan perdagangan digital ke produk-produk digital, terutama yang berasal dari dalam negeri. Sesuai arahan Presiden, Kementerian Perdagangan bukan hanya menjual barang-barang fisik saja dalam platform digital, tapi juga mengembangkan perdagangan produk-produk digital karya anak negeri. Bentuknya dapat berupa aplikasi, platform, alat simulasi, game daring, hingga produk animasi. Kini mulai berkembang jumlah generasi muda yang menggeluti bidang-bidang tersebut, sehingga perlu difasilitasi. Diharapkan produk-produk karya anak bangsa bisa bersaing dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas seperti produk-produk buatan luar negeri. Nilai perdagangan digital di Indonesia secara total terus meningkat hingga mencapai 330,7 triliun pada 2021. Menurut data saat ini, terdapat sekitar 14 juta atau 22% UMKM yang sudah terhubung dengan menggunakan teknologi digital. Partisipasi UKM dalam ekosistem ekonomi digital ini sangat penting, lantaran potensinya diprediksi sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Sehingga diharapkan ke depannya, dengan melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital ini, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas akses pasar bagi produk-produk dalam negeri untuk berkompetisi secara global. Kita masuk update yang ketiga,
Tingkatkan kepercayaan masyarakat, Kominfo gandeng pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi, namun namun demikian masih perlu ditingkatkan melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah. Menurut Kominfo, tujuan dari komunikasi publik adalah peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dilakukan secara terus-menerus dengan orkestrasi dan narasi tunggal. Menyikapi maraknya peredaran hoaks dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19, penting untuk dilakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan peran Badan Koordinasi Humas atau Bakohumas. Bakohumas menjadi tempat untuk mengkoordinasikan informasi-informasi dan penyebarannya, termasuk informasi tentang COVID-19 dan penanganannya. Selain itu, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah juga makin masif dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga ketika ada informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat dapat ditangani dengan cepat. Di samping itu, masyarakat juga perlu membekali diri dengan keterampilan agar bisa efektif dalam menerima informasi lewat platform digital. Sementara itu, dari sisi pemerintah, koordinasi khusus antar Kementerian Kominfo dan Bakohumas di seluruh daerah harus makin ditingkatkan, sehingga informasi mengenai kebijakan pemerintah bisa diterima utuh sampai ke masyarakat di daerah. Langkah yang dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan informasinya kepada Kominfo untuk kemudian disebarkan melalui platform resmi yang dimiliki Kominfo seperti Info Publik, kominfo.go.id, dan kanal lainnya. Sehingga ke depannya penyampaian narasi informasi bersifat tunggal dari atas sampai bawah dan dari pusat sampai ke daerah. Ke depannya diharapkan strategi ini mampu meminimalisir disinformasi di kalangan masyarakat umum. Kita masuk update yang keempat. Neraca dagang Juli 2021 surplus 2,59 miliar US dollar. Kinerja ekspor bulan Juli 2021 tercatat sebesar 17,70 miliar US dollar atau turun 4,53% dibandingkan ekspor Juni 2021, namun naik 29,32% jika dibandingkan Juli tahun lalu. Sementara itu impor mencapai US dollar 15,11 miliar atau turun 12,22% dan naik 44,45% year on year. Melalui capaian ini, BPS mencatat neraca dagang Indonesia mengalami surplus 2,59 miliar US dollar di bulan Juli. Angka ini menjadi nilai surplus Indonesia dalam 15 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tersebut khususnya dialami Indonesia dengan beberapa mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Malaysia. Peningkatan terbesar ekspor Indonesia pada Juli 2021 terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati yang meningkat sebesar 614 juta US dollar. Peningkatan ini terutama berasal dari India yang aktivitas ekonominya mulai kembali pulih pasca melandainya penyebaran varian Delta. India sekaligus menjadi negara tujuan ekspor yang mengalami peningkatan tertinggi dengan nilai sebesar 272 juta US dollar, disusul Pakistan dengan nilai sebesar 91 juta US dollar dan Taiwan sebesar US dollar 80,8 juta. Peningkatan terbesar impor pada Juli 2021 terjadi pada produk farmasi senilai 185 juta US dollar yang didominasi oleh impor vaksin yang mencapai 150 juta dolar dan negara impor non-migas yang peningkatannya paling besar yaitu India, Argentina, dan Spanyol. Menurut Menko Perekonomian, performa perdagangan internasional Indonesia yang tetap kokoh tersebut akan menjadi penopang ketahanan sektor eksternal Indonesia sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi ke depan. Indonesia tercatat akan terus melakukan optimalisasi pada setiap perjanjian kerjasama internasional yang berlaku. Salah satu perjanjian bilateral dengan prospek manfaat yang besar bagi pelaku usaha adalah Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA. Dalam hal ini, Australia mengeliminasi 100% tarif bea masuk pada seluruh komunitas yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin peluang tersebut untuk memacu performa ekspornya ke Australia. Dengan begitu, akan membantu surplus neraca dagang Indonesia menjadi lebih baik. Kita masuk update yang terakhir. BRIN bakal fasilitasi kampus jadi World Class University.
Badan Riset dan Inovasi BRIN akan memfasilitasi perguruan tinggi di Indonesia agar mampu berkembang menjadi kampus berstandar dunia. BRIN merupakan enabler kampus dalam menjadi world-class university. Dari proyek riset yang dikerjakan bersama, BRIN yakin dapat menjadi mitra kampus. Dengan persamaan basis riset yang dimiliki, BRIN juga membutuhkan perguruan tinggi untuk dapat maju bersama-sama. Syarat menjadi kelas university sesuai dengan standar internasional rank adalah berikut. Yang pertama, kualitas penelitian dan jumlah publikasi jurnal nasional dan internasional. Kedua, lulusan kerja yang dapat bekerja secara efektif. Ketiga, kualitas pengajaran. Keempat, infrastruktur perguruan tinggi. Kepala BRIN Laksana Trihandoko menyatakan, agar dapat menjadi kampus berkelas dunia, kekuatan riset kampus menjadi hal yang sangat penting karena merupakan syarat mutlak yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, di mana BRIN untuk mengkonsolidasikan dan mengintegrasi kekuatan riset dan inovasi nasional. Pihak BRIN ini menunggu peneliti dari kampus untuk bekerja sama dalam dunia penelitian, sehingga sumber daya peneliti tidak hanya dari lembaga riset, namun juga dari dosen peneliti hingga mahasiswa pasca sarjana. Sebagai enabler, BRIN akan menyediakan dan meningkatkan potensi SDM riset dan inovasi. BRIN akan mengundang diaspora periset yang handal, yang sudah memiliki jam terbang tinggi untuk menjadi bagian dari BRIN dan bekerja secara nyata di berbagai laboratorium yang ada di Indonesia. BRIN diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia, infrastruktur, program, dan anggaran untuk menjadi kekuatan besar dalam menghasilkan karya nyata yang mensejahterakan rakyat. Marketis, demikian 5 update dari industri Government and Public Services. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Marketis di YouTube. Saya Bibi Antoneta beserta segenap tim yang bertugas undur diri. Stay safe, stay healthy.